dan aku ingin update tentang Mauro Zylstra karena ya Mauro ini pemain yang sangat potensial, akan gabung untuk timnas Indonesia tentunya. Aku tanya, apakah kamu yang mendapatkan kabar lebih lagi tentang proses kamu dengan PSSI? Dan ya nggak lama kemudian Mauro itu juga menjawab kalau dia bilang ya saat ini kita sedang melakukan proses bro, dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi tentunya, agen dari timnas Indonesia. Emil Audero batal debut di timnas Indonesia versus Cina. Yang ditunggu supporter timnas Indonesia akhirnya datang juga. Mauro Zylstra diinginkan orang penting di skuad Garuda. Inilah rangkuman berita terbaru timnas Indonesia hari ini, dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Emil Audero batal debut di timnas Indonesia versus Cina. Kiper Emil Audero terancam batal melakoni debut saat timnas Indonesia versus Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 5 Juni mendatang karena harus memperkuat Palermo di pertandingan penting. Palermo dan Emil menyelesaikan musim reguler Palermo saat bermain imbang 1-1 melawan Carrarese di Stadion Renzo Barbera, Palermo, Selasa, 13 Mei malam waktu setempat. Hasil itu membuat Palermo mengakhiri musim reguler di peringkat 8 Serie B Liga Italia musim 2024-2025. Posisi itu membuat Palermo berhak lolos ke babak playoff promosi ke Serie A. Sassuolo dan Pisa, dua tim peringkat atas klasemen, dipastikan promosi otomatis ke Serie A. Spezia dan Cremonese, yang ada di posisi 3 dan 4, lolos ke babak semifinal playoffs promosi. Sementara tim peringkat 5 hingga 8, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena, Palermo akan lebih dulu bertemu di babak preliminari untuk memperebutkan satu tiket ke semifinal playoffs promosi. Palermo dijadwalkan menghadapi Juve Stabia pada 18 Mei. Jika mampu mengalahkan Juve Stabia, maka Palermo sudah ditunggu Spezia di babak semifinal playoffs promosi ke Serie A. Babak semifinal akan berlangsung 2 leg, pada 20 hingga 21 Mei dan 25 Mei mendatang. Dan jika Palermo mampu mengalahkan Spezia dan lolos ke final playoffs promosi ke Serie A, maka Palermo akan menjalani 2 leg final. 2 leg final playoffs promosi ke Serie A dijadwalkan digelar pada 29 Mei dan 1 Juni waktu setempat. Itu artinya, jika Palermo lolos ke final, maka Emil Audero masih akan bermain hingga 2 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Tanggal 2 Juni adalah 3 hari jelang laga timnas Indonesia versus Cina. Dengan demikian, kiper 28 tahun itu kemungkinan besar akan tiba di Indonesia paling cepat 3 Juni. Itu pun dengan catatan Emil Audero harus absen dalam perayaan promosi Palermo. Dengan waktu istirahat 1 hari jelang Indonesia versus Cina, terlalu riskan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk langsung memainkan Emil Audero pada 5 Juni di GBK. Emil Audero sendiri diprediksi akan menjadi starter saat timnas Indonesia versus Cina. Pasalnya, kiper Martin Paes dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Andai Palermo sudah kalah sebelum final playoffs promosi Serie A, maka Emil Audero hampir pasti bisa melakoni debut bersama timnas Indonesia saat melawan Cina. Yang ditunggu supporter timnas Indonesia akhirnya datang juga. Mauro Zylstra diinginkan orang penting di skuad Garuda. Mauro Zylstra tampaknya mendapatkan kabar baik soal proses naturalisasinya, seiring dengan ketertarikan dari sosok penting dari timnas Indonesia terhadap sang bomber. Sang striker berusia 20 tahun sudah lama dibicarakan di kalangan supporter timnas Indonesia, lantaran dia merupakan sosok bomber yang sudah lama didambakan. Sejak era Shin Tae-yong, satu kekurangan timnas Indonesia ada di lini serang dan Zylstra diharapkan bisa menjadi jawaban dari kekurangan tersebut. Pada tahun lalu, Zylstra pun pernah menyampaikan harapannya untuk membela timnas Indonesia dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada media Belanda Voetbal Premier atau YouTuber Yusa Nugraha. Terbaru pada Selasa, 13 Mei 2025, kemarin, Yusa Nugraha mengatakan bahwa Mauro Zylstra telah mendapatkan kabar baik mengenai proses naturalisasinya. Beberapa hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, aku tanya ke Mauro saat kita ngobrol-ngobrol tentang, apakah kamu dapat kabar lebih banyak tentang proses naturalisasi dengan PSSI, kata Yusa. Yusa mengklaim bahwa Zylstra sedang mengurusnya, bersama dengan Fardi Bahdim yang selama ini menjadi agen untuk timnas Indonesia. Dia bilang, saat ini kita juga sedang melakukan proses, dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi, agen dari timnas Indonesia.
Dia juga bilang bahwa saat ini harus mengurus beberapa hal soal paspor Belandanya. Tambahnya, kabar baiknya adalah Mauro Zijlstra diklaim masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vanenburg. Yusa mengatakan bahwa sang asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior menginginkan Zijlstra untuk berbagai turnamen U23 pada tahun ini. Mauro juga cerita bahwa Gerald, yang jadi pelatih kepala timnas U23, yang nanti habis FIFA Matchday akan ada turnamen bersama timnas U23, kata Yusa. Mauro bilang bahwa Gerald sangat tertarik atau sangat menginginkan Mauro memperkuat timnas Indonesia U23. Jadi dari pihak pelatih, Gerald, Mauro sangat dibutuhkan di timnas Indonesia U23, tambahnya. Timnas Indonesia U23 punya agenda yang sangat padat pada tahun ini, dengan melakoni Piala AFF U23 2025 pada bulan Juli, kemudian kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Selain itu, skuad Garuda Muda juga akan menghadapi SEA Games 2025 yang akan digelar di akhir tahun ini.